Angkat kaki dari rumah ini, bentak ibu mertua saat aku pamit pulang ke kota asal untuk menjenguk ayahku yang sedang terbaring sakit. Detik itu juga, langsung kubekukan kartu ATM milik ibu mertua. Lalu kubeli hunian megah seharga 2 miliar tepat di depan rumah ibu mertuaku. Kubuat dia histeris penuh penyesalan. Nisrina duduk terdiam di tepi ranjang kamarnya yang sepi. Tangannya bergetar hebat saat memegang telepon genggamnya. Matanya terpaku pada satu pesan singkat yang baru saja masuk dari dokter yang selama ini merawat ayahnya di kota Semarang. Pesan itu bagaikan petir di tengah keheningan yang menyambar tanpa peringatan. Ayahnya dikabarkan dalam kondisi sangat kritis dan membutuhkan penanganan medis secepatnya. Air mata Nisrina tidak dapat dibendung lagi. Tetesan demi tetesan membasahi layar telepon genggamnya. Perasaannya campur aduk antara panik, sedih, dan cemas yang luar biasa. Selama ini, sang ayah adalah satu-satunya keluarga sedarah yang ia miliki dan sangat ia sayangi semenjak ibunya tiada. Jarak yang membentang jauh antara tempat tinggalnya saat ini di kota Bandung dengan tempat tinggal ayahnya membuat hatinya semakin hancur, karena tidak bisa langsung berada di samping ayahnya. Ia tahu ia harus segera pulang detik ini juga. Tidak ada waktu untuk menunda atau memikirkan hal lain. Nisrina segera berdiri, menghapus air matanya dengan punggung tangan dan berjalan cepat menuju lemari pakaian. Ia mengeluarkan sebuah koper ukuran sedang dan mulai memasukkan beberapa potong pakaian serta perlengkapan pribadinya dengan tergesa-gesa. Gerakannya sangat cepat, namun pikirannya melayang jauh memikirkan kondisi ayahnya di sana. Ia membayangkan wajah renta ayahnya yang terbaring lemah. Setelah memastikan semua barang bawaan yang penting sudah masuk ke dalam koper, ia merapikan letak kerudungnya dan melangkah keluar kamar dengan langkah berat. Ia harus menemui suaminya, Aris, untuk memberitahukan keadaan darurat ini, meminta izin pergi dan sekadar meminta sedikit uang saku tambahan untuk perjalanan yang tidak terduga ini. Walaupun sebenarnya Nisrina memiliki uangnya sendiri dalam jumlah yang sangat besar, selama ini ia selalu menghargai Aris sebagai kepala keluarga dan berusaha menempatkan suaminya di posisi yang dihormati. Di ruang keluarga, Aris sedang duduk bersantai di atas sofa empuk sambil menonton acara hiburan di televisi dengan suara yang cukup keras. Di sofa sebelahnya, Ibu Hartini, ibu mertua Nisrina, sedang sibuk mengikir kuku sambil sesekali menyeruput teh hangat yang sengaja dibuatkan oleh Nisrina. Suasana rumah terasa sangat tenang dan santai bagi mereka berdua. Berbanding terbalik dengan badai kepanikan yang sedang berkecamuk di dalam dada Nisrina. Nisrina menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebaik mungkin sebelum berbicara agar suaranya tidak terlalu bergetar. Ia melangkah mendekati suaminya dengan koper tertenteng di tangan kanannya. "Mas," panggil Nisrina dengan suara pelan, namun syarat akan kesedihan yang mendalam. Aris menoleh sekilas ke arah istrinya. Raut wajahnya terlihat datar dan tidak peduli sama sekali. "Ada apa? Kenapa bawa koper segala di dalam rumah? Mau pergi kemana kamu tiba-tiba begini?" Tanya Aris tanpa mengubah posisi duduk santainya yang bersandar pada punggung sofa. "Ayah kritis, Mas. Dokter yang merawat ayah di Semarang mengirim pesan kepadaku. Aku harus pulang menjenguknya sekarang juga. Tolong izinkan aku pergi dan tolong beri aku sedikit uang jalan untuk biaya darurat selama aku di perjalanan menuju ke sana," ucap Nisrina dengan nada memohon yang sangat tulus. Matanya kembali berkaca-kaca menatap wajah suaminya, sangat berharap mendapat sedikit simpati, pelukan penenang, dan dukungan moral di saat-saat yang paling berat dalam hidupnya ini. Belum sempat Aris membuka mulut untuk memberikan jawaban, Ibu Hartini sudah meletakkan alat kikir kukunya dengan kasar ke atas meja kaca di depannya. Terdengar suara benturan yang cukup keras hingga membuat Aris sedikit terkejut. Wanita parubaya itu menatap Nisrina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan tajam, sinis, dan sangat merendahkan martabat. "Ayahmu sakit itu urusanmu sendiri. Kenapa kamu harus selalu menyusahkan anakku?" bentak Ibu Hartini dengan suara lantang yang menggema tajam memecah keheningan di seluruh penjuru ruangan. "Kamu ini memang menantu yang sama sekali tidak tahu diuntung. Tiap hari bisanya cuma merepotkan kehidupan kami saja. Mau minta uang jalan segala? Enak saja kamu bicara. Uang hasil keringat anakku tidak akan pernah sudi aku berikan sepeser pun untuk mengurus ayahmu di sana. Biar dia urus dirinya sendiri."
Nisrina terkejut dan mematung mendengar rentetan perkataan kejam yang keluar dari mulut ibu mertuanya. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum kasat mata secara bersamaan. Ia mengalihkan pandangannya kepada Aris dengan penuh harap. Sangat menginginkan suaminya itu akan berdiri membela dirinya, atau setidaknya menegur ibunya agar menjaga ucapan di saat istri sedang tertimpa musibah. Namun, kenyataan pahit harus ditelan oleh Nisrina. Aris hanya diam membisu 1000 bahasa. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya itu bahkan kembali menatap layar televisi. Seolah-olah pertengkaran di sebelahnya hanyalah angin lalu yang tidak penting. Mas, kamu sungguh diam saja membiarkan ibumu berbicara sangat kasar seperti itu kepadaku? Aku ini istrimu yang sah. Mas, ayahku sedang berjuang keras antara hidup dan mati di sana. Ucap Nisrina dengan suara yang semakin bergetar. Kini bukan hanya karena menahan tangis kesedihan, melainkan juga menahan amarah luar biasa yang mulai memuncak di ubun-ubunnya. Aris membuang muka dengan ekspresi jengkel, sama sekali enggan menatap mata istrinya yang memerah. Turuti saja apa kata ibu. Kamu memang selalu mencari celah untuk membuat keributan di rumah ini. Berangkat sana sendiri kalau memang kamu bersikeras mau berangkat. Jangan pernah berani meminta uang dariku lagi. Gajiku sudah kupercayakan semuanya 100% untuk diatur oleh ibu demi keperluan rumah tangga ini. Mendengar jawaban pengecut dari mulut suaminya, dunia yang selama ini dibangun oleh Nisrina seakan runtuh hancur berkeping-keping seketika itu juga. Selama bertahun-tahun usia pernikahan, mereka, Nisrina selalu memilih untuk diam, menunduk, dan bersabar menghadapi setiap perlakuan buruk ibu mertuanya serta sikap acuh tak acuh suaminya. Ia bangun paling awal, menyiapkan makanan, mengurus rumah, dan menanggung segala hinaan. Ia melakukan semua hal melelahkan itu murni atas dasar cinta dan pengabdian seorang istri. Bahkan demi menjaga ikatan pernikahan ini, Nisrina rela menutup rapat-rapat sebuah rahasia besar demi menjaga harga diri dan ego suaminya di mata keluarga. Rahasia besar bahwa sebenarnya uang yang selama ini dinikmati dengan penuh kesombongan oleh Aris, Ibu Hartini, dan adik iparnya, Maya, sama sekali bukanlah dari gaji Aris. Uang miliaran rupiah yang mengalir deras setiap bulan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka adalah murni hasil keuntungan dari bisnis daring berskala raksasa yang dibangun dan dikelola Nisrina secara mandiri dari balik layar. Aris pada kenyataannya hanyalah seorang pegawai biasa dengan gaji bulanan sebatas upah minimum wilayah yang bahkan tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya selama sepekan. Nisrina menatap lekat wajah congkak ibu mertuanya yang merasa menang dan wajah suaminya yang teramat pengecut. Tepat pada detik itu juga, batas kesabaran setebal baja yang selama ini ia bendung dengan susah payah akhirnya hancur lebur. Rasa cintanya kepada pria di hadapannya menguap tidak tersisa sedikit pun di udara, digantikan secara paksa oleh rasa muak, jijik, dan kekecewaan yang teramat mendalam hingga ke dasar jiwa. Pengabdian tulusnya selama ini benar-benar dianggap seperti debu kotor yang tidak ada harganya sama sekali. Ibu Hartini tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, melangkah cepat mendekati Nisrina dengan wajah dipenuhi amarah yang menyala-nyala. Wanita tua itu tanpa ragu sedikit pun menepis koper yang dipegang erat oleh Nisrina hingga barang itu terlepas dan jatuh membentur lantai dengan suara nyaring. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Menantu miskin bisanya cuma menyusahkan kehidupan kami. Jangan pernah berharap kamu bisa kembali lagi dan menginjakkan kakimu di rumah mewah ini. Pergi sana jauh-jauh dan jangan pernah berani datang untuk mengemis makanan kepada kami lagi. Teriak Ibu Hartini sambil mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah pintu keluar rumah dengan tatapan penuh kebencian. Nisrina tidak bereaksi kasar. Ia tidak membalas makian menyakitkan itu dengan kata-kata kotor atau teriakan amarah. Ia hanya menunduk perlahan dengan pembawaan yang sangat anggun, mengambil gagang kopernya yang terjatuh di lantai, lalu menegakkan kembali tubuhnya dengan postur yang sangat tegap. Ia menatap lekat-lekat tepat di manik mata Ibu Hartini dan Aris secara bergantian dalam waktu yang cukup lama. Pandangannya kini telah berubah total. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata kesedihan. Tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanyalah sorot mata setajam pisau belati yang memancarkan aura dingin dan ketegasan mutlak. Baiklah, saya akan pergi detik ini juga sesuai permintaan Anda. Dan saya akan pastikan dengan seluruh hidup saya
Saya tidak akan pernah sekalipun datang untuk mengemis kepada kalian. Ucap Nisrina dengan suara yang teramat sangat tenang, namun terasa menusuk langsung ke relung hati siapapun yang mendengarnya. Tanpa mau menoleh lagi barang sedetik pun ke belakang, Nisrina membalikkan badannya dengan cepat dan melangkah dengan sangat pasti menuju pintu utama. Suara gesekan roda kopernya yang beradu dengan lantai mengkilap terdengar nyaring mengiringi langkah kepergiannya dari rumah yang penuh dengan kenangan pahit, kebohongan, dan kepalsuan itu. Begitu kakinya mantap melangkah keluar melewati pagar besi depan rumah, Nisrina menghentikan langkahnya sejenak di tepi jalan. Ia merogoh bagian dalam tasnya dan mengeluarkan telepon genggamnya yang masih menyala. Dengan jari telunjuk yang sangat mantap dan tanpa ada rasa keraguan yang tersisa sedikit pun di hatinya, Nisrina membuka sebuah aplikasi perbankan rahasia yang terpasang di telepon genggamnya. Aplikasi khusus itu adalah sistem yang terhubung langsung dengan rekening utama tempat seluruh aliran dana raksasa dari bisnisnya bermuara. Rekening yang mana kartu salinannya selama ini ia berikan secara cuma-cuma kepada Aris untuk dipegang dan dikuasai oleh Ibu Hartini dengan dalih sebagai kartu gaji dari tempat suami bekerja. Nisrina menekan menu pengaturan keamanan kartu, menelusuri daftar nomor kartu, lalu memilih rincian nomor kartu yang selama ini digunakan untuk membiayai kesombongan keluarga suaminya itu. Tanpa berpikir dua kali, ia menekan sebuah tombol peringatan yang bertuliskan pemblokiran kartu rekening secara total. Sebuah pesan konfirmasi akhir muncul berkedip di layar telepon genggamnya, menanyakan keyakinannya untuk menutup akses dana. Nisrina menekannya dengan tatapan lurus dan penuh kepuasan. Pemblokiran seketika itu berhasil dilakukan oleh sistem bank. Akses aliran dana miliaran rupiah yang selama ini dinikmati layaknya air mengalir itu kini tertutup sangat rapat dan terkunci permanen. Senyum dingin dan penuh kelegaan terukir jelas di wajah Nisrina. Ia kemudian beralih mencari nama kontak Aris di buku telepon genggamnya, lalu segera memblokir nomor telepon pria tersebut secara permanen agar tidak ada lagi komunikasi yang terjalin. Ia mengulangi tindakan pemblokiran yang sama persis pada nomor kontak Ibu Hartini dan juga Maya. Setelah semuanya bersih dan tuntas, Nisrina melangkah pergi dengan perasaan ringan menuju jalan raya utama untuk mencari kendaraan umum yang akan membawanya ke stasiun terdekat. Ia sudah sangat siap untuk memulai lembaran hidup barunya, dan ia memutuskan untuk membiarkan keluarga tamak itu perlahan-lahan merasakan akibat nyata dari kesombongan luar biasa yang mereka pelihara sendiri. Pusat perbelanjaan terbesar dan paling megah di pusat kota tampak sangat ramai dipadati oleh para pengunjung. Namun, pusat perhatian beberapa orang justru tertuju pada sebuah butik perhiasan paling mewah yang terletak di lantai dasar. Di dalam butik berlapis kaca tebal tersebut, Ibu Hartini sedang berdiri dengan postur tubuh yang sengaja dibuat sangat angkuh tepat di depan meja etalase kaca yang memajang deretan perhiasan emas murni dan berlian berkilauan. Ia menunjuk beberapa kalung tebal dan gelang berukuran besar dengan gaya memerintah yang sangat meyakinkan, seolah ia memiliki seluruh isi toko tersebut. Pegawai butik yang berpakaian rapi melayaninya dengan senyum yang sangat ramah, segera mengeluarkan perhiasan-perhiasan mahal yang diminta dan meletakkannya dengan hati-hati di atas nampan khusus berlapis kain beludru hitam. Ibu Hartini mencoba sebuah kalung berlian utuh yang harganya diyakini setara dengan harga sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, lalu mematut dirinya dengan bangga di depan cermin besar yang menempel di dinding. Ia merasa sangat terpuaskan dengan pantulan penampilannya sendiri. Di dalam benaknya yang dangkal, ia merasa telah menjelma menjadi wanita paling terhormat, paling dihormati, dan paling kaya raya di seluruh kota, hanya karena ia merasa memiliki anak laki-laki yang sangat hebat dan sukses seperti Aris. Ia sama sekali tidak mau mempedulikan fakta bahwa menantu perempuannya baru saja ia usir pergi dengan hati yang benar-benar hancur lebur. Saya ambil kalung berlian yang ini beserta gelang emas tebal dan sepasang anting yang tadi saya coba pertama kali. Tolong segera bungkus semuanya dengan kotak yang paling bagus dan rapi. Saya mau memakainya untuk menghadiri acara pertemuan keluarga besar arisan saya. Perintah Ibu Hartini kepada kasir butik tersebut dengan nada suara lantang dan gaya yang teramat sombong. Kasir perempuan tersebut mengangguk dengan sangat sopan dan segera menghitung rincian total belanjaan menggunakan mesin hitung. Jumlah keseluruhan tagihan perhiasan tersebut ternyata mencapai ratusan juta. Tanpa merasa ragu sedikitpun, Ibu Hartini dengan dada membusung bangga mengeluarkan sebuah kartu pembayaran dari dalam dompet mewahnya yang tebal.
Kartu mengkilap yang selama bertahun-tahun ini ia yakini sepenuhnya sebagai satu-satunya sumber kebanggaan dan kekayaan keluarganya. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada kasir butik dengan gaya angkuh selayaknya seorang nyonya besar yang tidak pernah kekurangan uang. Kasir tersebut menerima kartu itu dengan kedua tangannya dan segera memasukkannya ke dalam mesin pemroses pembayaran otomatis. Namun, beberapa detik setelah proses tersebut berjalan, mesin pembayaran itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup nyaring dan secara otomatis mencetak secari kertas bukti transaksi kecil. Kasir butik itu seketika mengernyitkan dahi, membaca deretan tulisan peringatan pada kertas yang baru saja keluar, lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap Ibu Hartini dengan senyuman yang terlihat jelas sangat dipaksakan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Transaksi dari kartu pembayaran ini ditolak oleh sistem. Apakah Ibu memiliki kartu lain atau uang tunai yang ingin digunakan untuk menyelesaikan pembayaran ini?" Wajah Ibu Hartini seketika memerah menahan gejolak emosi. Ia merasa harga dirinya yang dijunjung tinggi baru saja diinjak-injak dengan kejam. Apalagi saat itu ada beberapa pengunjung butik berpenampilan mewah lain yang kebetulan sedang ikut mengantre jelas-jelas mendengar ucapan kasir tersebut. Tidak mungkin ditolak. Mesin pembayaran milik butik ini pasti rusak atau bermasalah. Coba kamu gesek lagi kartunya dengan benar. Anak laki-lakiku itu gajinya puluhan juta setiap bulan masuk rekening ini. Tidak mungkin kartu ini bisa ditolak begitu saja. Bentak Ibu Hartini dengan suara yang sangat keras dan melengking, berhasil menarik perhatian penuh dari semua pengunjung dan pegawai yang ada di dalam butik perhiasan tersebut. Kasir tersebut menghela napas mencoba untuk memaklumi kelakuan pelanggannya dan berniat mengulangi proses pembayaran untuk meredakan amarah wanita tua di depannya. Ia mengambil kartu itu dan kembali menggeseknya pada mesin dengan gerakan yang sangat hati-hati, memastikan tidak ada kesalahan teknis dari pihaknya. Namun hasil yang muncul tetaplah sama persis seperti sebelumnya. Kertas penolakan dari sistem kembali keluar dari celah mesin dengan tulisan yang sama. "Sekali lagi saya mohon maaf, Ibu. Transaksinya tetap ditolak oleh pihak Bank Pusat. Keterangan dari sistem kami secara jelas menyatakan bahwa kartu perbankan ini telah diblokir secara permanen oleh pemiliknya. Kami benar-benar tidak bisa memproses pembayaran belanjaan Ibu." Jelas kasir tersebut dengan nada bicara yang masih berusaha dipertahankan kesopanannya. Meskipun tatapan matanya kini mulai menunjukkan kecurigaan dan keraguan yang sangat besar terhadap status kekayaan Ibu Hartini yang sebenarnya. Mendengar kata diblokir keluar dari mulut kasir tersebut, Ibu Hartini merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Darahnya berdesir hebat. Ia dengan gerakan kasar segera merebut kembali kartunya dari tangan kasir itu. Rasa malu yang luar biasa hebat menjalar dengan cepat ke seluruh aliran darah di tubuhnya saat ia mulai menyadari tatapan mata yang sinis, merendahkan, dan suara bisik-bisik cibiran dari kerumunan pengunjung lain yang menyaksikan kejadian memalukan itu dari jarak dekat. Tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pembelaan pun, Ibu Hartini segera berbalik badan dan berjalan dengan langkah yang sangat cepat menuju pintu keluar dari butik mewah tersebut, meninggalkan seluruh perhiasan mahal yang sudah dibungkus rapi di atas meja kasir. Keringat dingin yang menetes bercucuran deras membasahi dahinya yang berkerut. Sepanjang perjalanan menyusuri lorong menuju pintu keluar utama pusat perbelanjaan, ia terus-menerus menggerutu dengan pelan, memaki, dan merutuki mesin pembayaran toko yang masih ia anggap bermasalah. Di tempat lain yang terpisah jarak sejauh ratusan kilometer, Nisrina baru saja melangkah turun dari kendaraan dan tiba di depan gedung rumah sakit besar di kota Semarang tempat ayahnya sedang dirawat secara intensif. Setelah menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan fisik dan mentalnya, ia tidak membuang waktu sedetik pun dan langsung berjalan bergegas menuju bagian administrasi pasien di ruang depan. Suasana rumah sakit tampak sangat sibuk. Bau cairan antiseptik dan obat-obatan menyeruak kuat di udara. Nisrina mendekati meja pendaftaran dengan napas yang sedikit terengah karena berjalan terlalu cepat. "Suster, saya adalah anggota keluarga kandung dari pasien lansia yang baru saja masuk dengan kondisi sangat kritis. Tolong segera berikan kamar perawatan kelas utama yang fasilitasnya paling bagus, terpisah dari pasien lain, dan memiliki kelengkapan alat yang paling sempurna. Tolong segera lakukan tindakan medis spesialis terbaik apapun yang memang diperlukan untuk bisa menyelamatkan nyawa ayah saya. Seluruh rincian biayanya akan saya bayar secara tunai lunas hari ini juga. Tolong berikan rincian dokumen pembayarannya sekarang kepada saya," ucap Nisrina dengan suara yang sangat lugas,
tenang, dan tegas kepada perawat yang bertugas menjaga di meja administrasi tersebut. Perawat pendaftaran tersebut segera memeriksa kecocokan data pasien di dalam sistem komputer dan mengangguk paham. Setelah selesai mencetak rincian biaya penanganan awal yang nominalnya sangat besar dan harus dibayarkan segera di awal perawatan, Nisrina dengan tenang mengeluarkan kartu perbankan miliknya yang lain dari dalam dompet. Kartu khusus tersebut adalah kartu pribadi yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaannya, yang mana keberadaan dan nominal isinya tidak pernah sekalipun diketahui oleh Aris maupun anggota keluarganya yang rakus. Proses transaksi pembayaran biaya rumah sakit tersebut diproses oleh perawat dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan penolakan sedikit pun. Setelah seluruh urusan administrasi dan pembayaran yang rumit itu selesai dibereskan, Nisrina akhirnya diberikan izin akses khusus untuk masuk ke dalam ruang perawatan intensif tempat ayahnya berada. Begitu melihat sosok ayahnya yang sangat ia sayangi terbaring lemah, tidak berdaya dengan berbagai selang dan alat penopang kehidupan menempel erat di tubuh rentanya, pertahanan emosi Nisrina kembali runtuh seketika. Ia menangis terisak dalam diam yang menyayat hati sambil menggenggam erat tangan ayahnya yang terasa sangat dingin. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Nisrina mengikat sebuah janji suci bahwa ia akan mengerahkan segala kekuatannya dan melakukan hal apapun yang memungkinkan demi kesembuhan ayahnya. Dan ia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun di dunia ini menginjak-injak harga diri mereka berdua. Sementara itu, keadaan di halaman parkir pusat perbelanjaan terasa sangat kacau. Ibu Hartini duduk gelisah di dalam sebuah taksi yang sedang menunggu. Tangannya bergetar sangat hebat saat memegang telepon genggamnya. Ia dengan terburu-buru menekan tombol panggilan untuk segera menghubungi nomor Aris. Begitu panggilan telepon tersebut tersambung dan diangkat oleh anaknya, Ibu Hartini langsung menangis histeris sekeras-kerasnya. "Aris, kamu ini sebenarnya kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba sama sekali tidak bisa dipakai?" Ibu merasa sangat malu. Ibu ditertawakan dan dihina oleh banyak orang-orang kaya di dalam butik perhiasan karena kartu ini ditolak mesin dan dinyatakan diblokir. "Kamu jangan pernah berani main-main dengan uang gajimu sendiri. Cepat pergi ke kantor bank sekarang juga dan urus semuanya sampai beres." Teriak Ibu Hartini meluapkan kekesalannya tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Aris untuk mencerna kata-katanya, apalagi membalas berbicara. Di seberang panggilan telepon tersebut, Aris yang sedang bersantai berbaring di sofa dalam rumah merasa sangat kebingungan sekaligus terkejut bukan main mendengar amukan ibunya. "Diblokir? Bagaimana maksudnya, Bu? Itu jelas hal yang sangat tidak mungkin. Kartu perbankan itu kan dari dulu selalu lancar dipakai tanpa pernah ada masalah. Coba Ibu diam dan tenang dulu. Biar aku periksa sendiri saldo dan statusnya dari aplikasi perbankan yang ada di teleponku." Aris dengan gerakan cepat segera menutup panggilan telepon ibunya secara sepihak dan membuka aplikasi perbankan yang terpasang di telepon genggamnya. Namun alangkah terkejutnya Aris saat ia mencoba memasukkan kata sandi untuk masuk ke dalam menu utama aplikasi tersebut. Akses penggunanya ditolak mentah-mentah oleh sistem. Layar telepon genggamnya tiba-tiba saja menampilkan sebuah pesan peringatan tegas bahwa nomor rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan sepenuhnya oleh pihak pemilik rekening utama. Aris merasa kepalanya menjadi sangat pusing dan pandangannya berkunang-kunang mendadak. Pada detik itu juga, akal sehatnya seolah dipaksa bekerja keras dan ia baru menyadari satu fakta yang sangat penting, krusial, dan selama ini selalu ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang miliaran itu memang sepenuhnya terdaftar atas nama Nisrina. Aris selama ini sesungguhnya hanya diberikan sebuah akses sekunder untuk sekadar menggunakan kartunya dan memantau pergerakan saldonya. Karena selama bertahun-tahun lamanya aliran uang selalu masuk mengalir tanpa henti dan Nisrina adalah istri yang selalu patuh dan tidak pernah mengeluh, Aris menjadi sangat terlena dan melupakan kenyataan pahit bahwa kendali kekuasaan penuh atas harta tersebut mutlak berada di tangan istrinya. Dengan kedua tangan yang gemetar parah dan tetesan keringat dingin yang mulai membasahi seluruh permukaan punggungnya, Aris dengan panik mencoba menghubungi nomor telepon Nisrina. Ia sangat berharap bahwa semua kekacauan ini hanyalah sebuah kesalahan sistem dari pihak bank atau murni sebuah kesalahpahaman belaka yang bisa diselesaikan dengan bujukan manis. Ia menekan nomor istrinya. Namun balasan yang terdengar di telinganya hanyalah suara datar operator mesin yang secara otomatis menyatakan bahwa nomor yang ia tuju tersebut sama sekali tidak dapat dihubungi. Tidak menyerah begitu saja,
Aris mencoba mengetik dan mengirim pesan singkat berisi rayuan, tetapi sistem melaporkan bahwa pesan itu pun gagal terkirim. Ia mencoba memanggil nomor istrinya berulang kali secara terus-menerus tanpa henti. Namun, hasilnya tetap saja nihil dan sunyi. Nomor kontaknya rupanya telah diblokir secara permanen oleh Nisrina tanpa ada celah sedikit pun. Ketakutan yang luar biasa gelap mulai merayapi seluruh sudut pikiran Aris. Ia pada akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa tindakan istrinya yang pergi dari rumah sambil membawa koper dan kejadian pemblokiran rekening secara tiba-tiba ini bukanlah sekadar ancaman kosong, gertakan, atau bentuk kemarahan sesaat akibat pertengkaran rumah tangga biasa. Nisrina benar-benar merealisasikan ancamannya dan memutus secara total seluruh akses keuangan mereka tanpa ampun. Aris perlahan menatap nanar dengan tatapan kosong ke sekeliling isi rumahnya. Rumah mewah tempat ia berpijak saat ini yang biaya tagihan cicilannya sangat besar, biaya pemakaian listriknya yang membengkak, deretan perabotan mewahnya yang mahal, hingga biaya ketersediaan makanan lezat sehari-harinya. Semuanya murni dibiayai oleh uang yang mengalir dari dalam rekening tersebut. Tanpa adanya sokongan dana raksasa itu, ia sadar betul bahwa ia bukanlah siapa-siapa, melainkan orang miskin. Gaji aslinya di tempat ia bekerja selama ini bahkan sama sekali tidak akan pernah sanggup untuk sekadar menutupi biaya makan harian keluarganya dengan standar hidup tinggi dan mewah yang selama ini diterapkan oleh ibunya. Badai kehancuran finansial yang sesungguhnya benar-benar telah datang menghampiri kehidupan keluarga Aris tanpa pernah mereka sadari, dan seluruh rangkaian malapetaka yang tidak bisa dihindari ini dimulai tepat pada detik ketika mereka dengan angkuhnya mengusir Nisrina dari rumah tersebut. Suara peringatan meteran listrik berbunyi sangat nyaring dan berulang-ulang menembus dinding-dinding rumah mewah yang kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Bunyi bernada tinggi itu seolah menjadi penanda awal dari rentetan kehancuran yang akan menimpa keluarga tersebut. Maya yang sedang tidur nyenyak di kamarnya yang luas terbangun dengan perasaan sangat kesal. Ia meraih alat pengendali pendingin ruangan dan menekan tombolnya berkali-kali dengan kasar. Namun, udara sejuk yang biasanya memanjakan kulitnya tidak kunjung keluar. Mesin pendingin ruangan itu mati total karena daya listrik di rumah tersebut telah habis terbendung oleh tagihan yang tidak terbayarkan. Dengan langkah gontai dan wajah ditekuk, Maya berjalan keluar kamar menuju ruang keluarga untuk mengeluh kepada ibunya. Namun belum sempat ia membuka mulut, suara gedoran keras dari arah pintu gerbang depan rumah mengagetkannya. Gedoran itu begitu kasar, seolah-olah orang yang berada di luar sana berniat merobohkan pagar besi berlapis ornamen tersebut. Maya mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu dan matanya membelalak seketika. 3 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang berdiri di depan pagar. Salah satu dari mereka memegang setumpuk dokumen, sementara 2 lainnya sudah bersiap membuka paksa kunci gembok pagar. Mereka adalah para penagih utang dari perusahaan pembiayaan kendaraan tempat Maya mencicil mobil mewahnya selama ini. Maya panik luar biasa. Ia berlari terengah-engah mencari ibunya yang ternyata sedang kebingungan menatap layar telepon genggam di meja makan. Maya menarik lengan ibunya dengan kasar sambil menangis histeris. Air matanya membasahi pipinya yang penuh riasan tebal. "Ibu, di depan ada orang-orang berbadan besar. Mereka mau menarik paksa mobilku. Bu, bagaimana ini? Tagihannya memang belum dibayar karena kartu dari Mas Aris selalu ditolak saat aku mencoba melakukan pembayaran melalui ATM. Ibu, tolong aku. Aku tidak mau mobil kesayanganku ditarik. Nanti aku mau pakai apa kalau berkumpul bersama teman-temanku? Harga diriku bisa hancur lebur, Bu." Jerit Maya sambil meronta-ronta di hadapan ibunya. Ibu Hartini yang kepalanya sudah pusing memikirkan masalah kartunya yang diblokir, kini semakin merasa tertekan mendengar jeritan anak perempuannya. Ia segera berjalan cepat menuju kamar Aris dan menggedor pintunya tanpa ampun. Aris membuka pintu dengan wajah kusut. Kantung matanya menebal karena ia sama sekali tidak bisa tidur memikirkan kepergian Nisrina dan akses keuangannya yang terputus total. Ibu Hartini langsung menarik rah baju Aris dan mendorongnya ke arah ruang tengah, tepat di mana Maya masih menangis meraung-raung. "Aris, cepat kamu keluar dan hadapi orang-orang kasar di depan sana. Cairkan semua uang tabunganmu sekarang juga untuk melunasi tagihan mobil adikmu. Ibumu ini sudah sangat pusing karena kartu gajimu tiba-tiba diblokir oleh pihak bank dan tidak bisa dipakai sama sekali. Kamu ini laki-laki.
Cepat selesaikan masalah ini dan jangan hanya diam seperti orang kebingungan. Kalau tetangga melihat mobil Maya ditarik, mau ditaruh di mana wajah keluarga kita? Bentak Ibu Hartini dengan suara melengking. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah dan kepanikan yang bercampur menjadi satu. Aris menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Lidahnya terasa keluh dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia tutupi. Fakta menyakitkan yang selama ini ia kubur rapat-rapat demi menjaga harga dirinya di depan ibu dan adiknya harus segera ia bongkar. Atau orang-orang garang di luar sana benar-benar akan menghancurkan rumah ini. Ia menarik napas panjang yang terasa sangat berat. Lalu mengangkat wajahnya perlahan menatap ibunya dengan tatapan kosong yang dipenuhi rasa putus asa. Uang dari mana, Bu? Aku tidak punya uang sepeser pun di tabunganku. Gajiku di kantor selama ini hanya sebatas upah minimum wilayah. Gajiku itu bahkan tidak akan pernah cukup untuk membayar cicilan mobil Maya selama 1 bulan, apalagi untuk membiayai belanja perhiasan ibu dan makanan mewah kita setiap hari, ucap Aris dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan, namun terdengar sangat jelas di telinga Ibu Hartini dan Maya. Ibu Hartini mematung seketika. Matanya melotot tajam menatap anak laki-laki kebanggaannya itu. Ia merasa pendengarannya sedang bermasalah atau mungkin anaknya sedang melantur. Kamu bicara apa, Aris? Jangan bercanda di saat genting seperti ini. Lalu uang miliaran yang selalu ada di kartu yang selama ini ibu pegang itu uang dari mana kalau bukan gajimu? Kamu pejabat di perusahaanmu, kan? Aris menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata penyesalan mulai menetes dari sudut matanya. Aku bukan pejabat, Bu. Aku hanya pegawai biasa. Uang miliaran yang kalian pakai untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan menyombongkan diri selama ini, semuanya murni uang hasil usaha daring milik Nisrina. Bisnis yang selalu kalian hina karena kalian pikir dia hanya bermain telepon genggam setiap hari di kamar. Kartu itu adalah kartu rekening utama perusahaannya. Nisrina yang selalu membayarkan semua kemewahan kita dalam diam. Dan sekarang karena ibu mengusirnya, Nisrina memblokir semuanya. Kita bangkrut, Bu. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mendengar pengakuan jujur yang meluncur dari mulut Aris, Ibu Hartini merasa bumi tempatnya berpijak berguncang hebat. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga dadanya terasa sesak. Mulutnya terbuka namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Kakinya tiba-tiba terasa lemas tanpa tenaga. Ibu Hartini merosot jatuh ke lantai dengan tatapan kosong. Nyaris pingsan menyadari bahwa selama ini ia telah hidup seperti parasit yang menghisap darah menantu yang paling ia benci dan ia usir dengan sangat kejam. Di luar sana, suara mesin mobil Maya mulai dinyalakan paksa oleh para penagih utang, membawa pergi sisa-sisa kesombongan keluarga itu menjauh dari pandangan. Sementara kehancuran sedang melanda rumah mertuanya, di belahan kota lain, Nisrina baru saja keluar dari ruang perawatan intensif dengan perasaan yang jauh lebih lega. Dokter spesialis yang menangani ayahnya baru saja memberikan kabar baik bahwa masa kritis telah terlewati dengan sukses berkat penanganan cepat dan peralatan medis terbaik yang digunakan. Ayahnya kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan kelas utama yang mewah dan sangat nyaman untuk proses pemulihan. Setelah memastikan ayahnya tertidur lelap dengan dijaga oleh perawat khusus, Nisrina memutuskan untuk keluar sebentar mengurus rencana masa depannya. Ia memesan kendaraan sewaan dan meminta diantarkan menuju sebuah kantor agensi properti paling bergengsi di kota tersebut. Nisrina melangkah masuk ke dalam kantor agensi properti tersebut dengan langkah yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Seorang agen properti berpakaian rapi segera menyambutnya dengan senyum profesional, lalu membawanya duduk di sofa tamu yang empuk. Agen tersebut menyodorkan sebuah buku tebal berisi daftar rumah mewah yang sedang dipasarkan. Nisrina tidak perlu membalik terlalu banyak halaman. Ingatannya masih sangat tajam tentang sebuah rumah raksasa bergaya klasik Eropa yang telah lama kosong, yang lokasinya berada persis di seberang jalan rumah ibu mertuanya di Bandung. Saya tidak butuh melihat rumah lain. Saya menginginkan rumah mewah yang berada di sudut jalan kompleks perumahan elit ini. Rumah yang bangunannya paling besar, yang kebetulan posisinya berhadapan langsung dengan rumah bernomor 18. Ucap Nisrina dengan nada suara datar namun sangat tegas, sambil menunjuk sebuah foto rumah megah di dalam katalog tersebut.
Agen properti itu sedikit terkejut melihat pilihan pelanggannya. Oh, pilihan yang sangat luar biasa, Nyonya. Rumah tersebut memang adalah aset terbaik kami saat ini. Fasilitasnya sangat lengkap, halamannya luas, dan kualitas bangunannya nomor 1. Namun, mohon maaf sebelumnya, harga rumah tersebut sangat tinggi, mencapai angka 2 miliar rupiah. Apakah Nyonya ingin kami bantu mengurus skema pembiayaan cicilan ke pihak bank terlebih dahulu? Nisrina tersenyum tipis. Senyuman yang memancarkan kekuatan absolut yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia mengeluarkan kartu identitasnya dan meletakkannya di atas meja kaca. Tidak perlu repot-repot menghubungi bank. Saya ambil rumah ini hari ini juga. Tolong siapkan semua surat perjanjian jual belinya sekarang. Saya akan mentransfer uangnya secara tunai sebesar 2 miliar rupiah penuh detik ini juga. Saya ingin kunci rumah itu sudah ada di tangan saya sebelum matahari terbenam. Agen properti itu terbelalak tidak percaya. Namun ia segera mengangguk penuh semangat dan berlari ke meja kerjanya untuk menyiapkan seluruh berkas yang diminta. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh proses transaksi perpindahan hak milik yang bernilai fantastis itu selesai tanpa ada hambatan sedikit pun. Nisrina menandatangani berkas terakhir dengan goresan pena yang sangat mantap. Ia menerima sebuah kotak bludru berisi kunci utama rumah barunya. Saat menggenggam kunci dingin itu, tatapan mata Nisrina menerawang jauh menembus dinding kaca kantor tersebut. Ia membayangkan wajah terkejut mantan keluarganya saat mengetahui siapa yang akan menjadi tetangga baru mereka. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja ia mulai, dan ia memastikan langkah pertamanya akan sangat telak. Beberapa hari telah berlalu sejak badai kebangkrutan menghantam telak kehidupan keluarga Aris. Suasana kompleks perumahan elit tempat tinggal mereka terlihat sangat berbeda dari biasanya. Jalanan aspal yang biasanya sepi kini mendadak ramai oleh kehadiran beberapa kendaraan besar. Tetangga-tetangga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing kini berdiri berkumpul di depan pagar rumah mereka sambil berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Perhatian seluruh penghuni kompleks tertuju pada satu titik yang sama, yakni rumah mewah bergaya klasik yang sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong, yang letaknya tepat berada di seberang jalan rumah Ibu Hartini. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi di rumah tersebut kini terbuka lebar. Sebuah truk berukuran sangat besar yang membawa berbagai macam perabotan rumah tangga impor berkualitas tinggi tampak sedang melakukan proses bongkar muat di halaman depan. Tidak lama berselang, sebuah mobil mewah keluarga edisi paling terbaru dan paling mahal di pasaran melaju pelan memasuki pekarangan rumah tersebut, lalu terparkir dengan sangat rapi di dalam garasi yang luas. Kehebohan di luar sana tentu saja tidak luput dari perhatian penghuni rumah bernomor 18. Maya yang sejak mobilnya ditarik paksa menjadi sangat sensitif dan pemarah, berdiri di balik tirai jendela lantai 2 kamarnya. Ia menyingkap sedikit kain tirai itu dan mengintip ke seberang jalan. Dengan tatapan penuh iri dengki sekaligus takjub. Udara di dalam kamarnya terasa sangat pengap dan panas karena aliran listrik masih terputus, membuat keringat terus bercucuran membasahi lehernya. Ia mengipas-ngipas wajahnya dengan selembar majalah bekas sambil terus memantau aktivitas pemindahan barang tetangga baru tersebut. Pikirannya yang selalu dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat materi, mulai merangkai berbagai rencana licik. "Ibu! Cepat naik ke atas sini dan lihat ke seberang jalan." Teriak Maya memanggil ibunya yang sedang duduk lemas di ruang makan yang gelap. Ibu Hartini melangkah gontai menaiki tangga. Tubuhnya terasa berat karena beberapa hari ini ia terpaksa hanya makan nasi dengan lauk seadanya sisa bahan makanan di dapur yang belum membusuk akibat kulkas yang mati total. "Ada apa lagi, Maya? Kamu tidak lihat ibumu ini sedang pusing memikirkan cara membayar tagihan listrik yang menumpuk? Abangmu Aris itu benar-benar tidak berguna. Disuruh mencari pinjaman ke teman-temannya saja selalu gagal dengan alasan yang bermacam-macam. Ibu lupakan dulu soal Mas Aris yang tidak berguna itu. Coba ibu lihat ke seberang sana," ucap Maya sambil menunjuk ke arah rumah megah tersebut. "Ada tetangga kaya raya yang baru saja pindah. Coba ibu perhatikan mobil keluarga yang terparkir di garasi itu. Harganya pasti miliaran rupiah. Barang-barang yang diturunkan dari truk itu semuanya barang bermerek dari luar negeri. Ini adalah kesempatan emas kita, Bu. Kita harus segera turun ke bawah dan mencari muka ke sana. Siapa tahu pemilik rumah itu orangnya dermawan dan mudah ditipu. Kalau kita bisa mengambil hatinya,
Kita pasti bisa meminjam uang yang banyak untuk menebus mobilku dan membayar semua tunggakan listrik kita. Mendengar kata meminjam uang dan tetangga kaya, mata Ibu Hartini yang semula sayu langsung berbinar cerah. Semangat hidupnya yang sempat padam kini menyala kembali seperti mendapat hembusan angin segar. Ia segera membenarkan letak sanggul rambutnya dan merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Pikiran liciknya mulai bekerja sangat cepat. Ia harus tampil sangat meyakinkan sebagai seorang nyonya terhormat agar tetangga baru tersebut percaya dan mau meminjamkan uang kepadanya. Ia bergegas berlari turun ke dapur, mengais sisa-sisa bahan makanan terbaik yang masih bisa diselamatkan. Ia menemukan beberapa potong kue kering sisa hari raya lalu dan menyusunnya dengan sangat teliti di atas sebuah nampan berlapis kain renda yang terlihat mahal. Ia juga menyempatkan diri masuk ke kamarnya untuk memakai serangkaian perhiasan tiruan yang bentuknya sangat mirip dengan emas asli. Ia tidak mau terlihat miskin di hadapan orang kaya baru di kompleks tersebut. "Maya, kamu diam saja di rumah. Biar ibu yang pergi ke seberang jalan untuk menyambut mereka." Orang kaya biasanya sangat mudah merasa iba jika melihat seorang ibu parubaya yang bersikap ramah dan sopan. Ibu akan membawakan nampan makanan ini sebagai tanda perkenalan yang hangat. Kamu doakan saja semoga rencana ibu ini berhasil dan kita bisa segera terbebas dari penderitaan ini, ucap Ibu Hartini dengan nada suara yang dipenuhi keyakinan dan kebanggaan palsu. Ibu Hartini melangkah keluar dari rumahnya dengan dagu terangkat tinggi, berusaha mengembalikan citra dirinya sebagai wanita paling terpandang di kompleks tersebut. Beberapa tetangga yang berdiri di pinggir jalan menatapnya dengan tatapan sinis dan mencibir pelan, mengingat kabar kebangkrutan keluarga Aris sudah mulai menyebar dari mulut ke mulut. Namun Ibu Hartini sengaja menebalkan telinganya dan mengabaikan pandangan mereka. Fokus utamanya saat ini hanyalah gerbang besi raksasa yang berada di seberang jalan. Ia menyeberang dengan langkah pasti, memegang nampan kue kering tersebut dengan kedua tangannya dengan sangat hati-hati. Setibanya di depan gerbang yang menjulang tinggi itu, Ibu Hartini menekan tombol bel interkom yang menempel di dinding pilar batu alam. Jantungnya berdebar kencang membayangkan jumlah uang yang mungkin bisa ia dapatkan hari ini. Terdengar suara dengungan pelan dari mesin gerbang otomatis. Lalu secara perlahan gerbang besi yang sangat berat itu bergeser terbuka membelah jalan masuk. Ibu Hartini melangkah masuk ke pekarangan depan yang sangat luas dan tertata rapi. Pandangannya tidak lepas dari kemewahan pilar-pilar rumah dan lampu-lampu kristal yang menggantung di teras utama. Ia menyiapkan senyum termanis dan paling ramah yang bisa ia buat, bersiap menyapa sang pemilik rumah yang pastinya adalah orang penting. Dari dalam rumah, suara ketukan langkah kaki yang teratur terdengar mendekati pintu utama. Pintu kayu jati berukir indah itu terbuka perlahan dari dalam. Ibu Hartini memajukan langkahnya. Senyum di bibirnya melebar hingga memperlihatkan giginya. "Selamat pagi, tetangga baru." Ucapan salam bernada manis itu terputus seketika di tenggorokan Ibu Hartini. Matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Seluruh aliran darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir detik itu juga. Kakinya terpaku kaku di atas lantai marmer teras rumah tersebut. Senyum palsu di wajahnya luntur dan berubah menjadi ekspresi horor yang sangat mengerikan. Sosok yang melangkah keluar dari balik pintu kayu jati tersebut bukanlah seorang pengusaha asing atau pejabat kaya seperti yang ada di dalam bayangannya. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang belum lama ini ia bentak, ia hina habis-habisan, dan ia usir dari rumahnya sendiri seperti membuang sampah. Wanita itu berdiri dengan sangat anggun, mengenakan pakaian desainer ternama yang jahitannya terlihat sangat sempurna membalut tubuhnya, dipadukan dengan kerudung berbahan sutra yang jatuh dengan sangat indah. Aura kewibawaan dan kekuasaan memancar kuat dari setiap inci penampilannya. Tatapan matanya tajam, dingin, dan menembus langsung ke dasar jiwa Ibu Hartini. Nampan berisi kue kering yang sejak tadi dipegang erat oleh Ibu Hartini terlepas begitu saja dari tangannya yang mendadak mati rasa. Nampan itu jatuh membentur lantai marmer dengan suara pecahan yang sangat keras, menyebarkan remah-remah kue ke segala arah. Mulut Ibu Hartini bergetar hebat, mencoba merangkai kata, namun hanya suara deru napas ketakutan yang berhasil keluar. Wanita berkerudung di hadapannya itu tersenyum menyeringai, sebuah senyuman elegan yang menandakan kemenangan mutlak. Itu adalah Nisrina,
Sang penguasa baru di kompleks tersebut yang kini berdiri menatap rendah mantan ibu mertuanya yang datang dengan niat mengemis belas kasihan kepadanya. Ibu Hartini menatap sosok di hadapannya dengan napas tersengal. Kepingan kue kering yang hancur berantakan di atas lantai marmer menjadi saksi bisu betapa terkejutnya wanita tua itu. Akal sehatnya menolak kenyataan yang tersaji di depan matanya. Menantu perempuan yang selama ini ia anggap sebagai beban, benalu, dan orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, kini berdiri di hadapannya dengan balutan kemewahan yang bahkan tidak pernah sanggup ia bayangkan, apalagi ia beli. Rasa malu, gengsi, dan kebingungan yang luar biasa memicu perlawanan di dalam pikiran Ibu Hartini. Ia menolak untuk terlihat kalah di depan mantan menantunya. Ia menolak untuk mengakui bahwa ia telah salah menilai orang selama bertahun-tahun. Dengan sisa-sisa tenaga dan suara yang sengaja dikeraskan untuk menutupi rasa gemetarnya, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tepat ke depan wajah Nisrina. Nisrina. Jadi kamu merendahkan diri menjadi wanita simpanan laki-laki hidung belang setelah kuusir dari rumah. Dasar perempuan tidak tahu malu. Pantas saja kamu berani menyewa rumah mewah ini untuk memamerkan harta harammu. Rupanya kamu menjual harga dirimu kepada pria hidung belang di luar sana setelah diusir oleh keluargaku. Tuduh Ibu Hartini dengan suara bergetar bercampur amarah dan tatapan penuh kedengkian. Suaranya yang melengking tinggi itu dengan cepat menarik perhatian para tetangga yang sejak tadi sudah berkumpul di pinggir jalan untuk melihat tetangga baru mereka. Satu persatu tetangga mulai melangkah mendekat ke arah pagar rumah Nisrina, penasaran dengan keributan yang tiba-tiba terjadi. Nisrina sama sekali tidak terpancing emosi mendengar tuduhan murahan dan sangat merendahkan tersebut. Alih-alih marah atau menangis seperti yang dulu selalu ia lakukan saat diintimidasi, Nisrina justru tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat elegan, tenang, dan memancarkan kekuasaan penuh yang membuat nyali siapapun yang mendengarnya seketika menciut. Ia melangkah maju satu langkah, menatap tajam langsung ke dalam bola mata mantan ibu mertuanya yang kini terlihat semakin panik karena serangannya tidak membuahkan hasil. Jaga ucapan Anda dengan baik. Mulut Anda masih saja sama berbisanya seperti dulu. Namun, sayang sekali, kenyataan tidak pernah berpihak pada kebohongan yang Anda ciptakan di kepala Anda sendiri. Saya sama sekali tidak menyewa rumah ini, dan saya pastinya tidak pernah menjadi simpanan siapapun. Saya adalah pemilik sah bangunan seharga 2 miliar rupiah ini beserta seluruh isi di dalamnya. Surat kepemilikannya tertulis jelas atas nama saya sendiri, dan saya membelinya secara tunai berkat hasil keringat saya yang selama ini kalian nikmati dengan rakusnya. Ucap Nisrina dengan nada bicara yang datar, namun terasa setajam silet yang menyayat kesombongan Ibu Hartini hingga tidak tersisa. Mendengar keributan yang semakin membesar di seberang jalan, Aris yang sedang uring-uringan di dalam rumah akhirnya memutuskan untuk keluar. Ia berjalan menyeberangi jalanan aspal dengan langkah gontai, berniat menyusul ibunya yang tidak kunjung kembali. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti kaku saat ia melewati pintu gerbang raksasa itu dan melihat siapa wanita yang sedang berhadapan dengan ibunya. Jantung Aris serasa berhenti berdetak sesaat. Ia membelalakan matanya lebar-lebar menatap sosok istrinya yang kini terlihat luar biasa berkelas dan jauh berbeda dari sosok wanita penurut yang selalu ia abaikan di rumah. Nisrina menoleh ke arah sumber suara langkah kaki tersebut dan tersenyum miring melihat kedatangan Aris. Waktu yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Nisrina membalikan badannya sejenak, memberikan isyarat tangan kepada asisten pribadinya yang sejak tadi berdiri siaga di dalam rumah. Asisten tersebut berjalan mendekat dan menyerahkan sebuah map tebal berwarna gelap kepada Nisrina. Dengan langkah yang teramat tenang, Nisrina berjalan menghampiri Aris yang masih mematung seperti orang bodoh di halaman rumahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pengantar pun, Nisrina mengangkat map tebal tersebut dan melemparkannya dengan cukup keras tepat ke arah dada Aris. Pria itu terkejut dan secara refleks menangkap map tersebut agar tidak jatuh ke tanah. Ia menunduk menatap bagian depan map itu dan membaca tulisan besar yang tercetak di sana. Tangan Aris seketika bergetar hebat. Itu adalah dokumen resmi gugatan perpisahan yang telah didaftarkan ke pengadilan agama. Itu adalah surat gugatan cerai kita, Aris. Baca baik-baik setiap halamannya. Aku sudah memastikan bahwa kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang kumiliki, karena memang sejak awal kamu tidak pernah berkontribusi apapun selain memberikan kebohongan kepada keluargamu.
Ucap Nisrina dengan suara lantang yang menggema di seluruh pekarangan rumah. Nisrina kemudian memutar tubuhnya, menatap kerumunan tetangga yang kini sudah berdiri rapat di dekat pagar, menyaksikan drama keluarga tersebut dengan mata terbuka lebar. Nisrina menarik napas panjang, bersiap membongkar rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Aris. Dan untuk para tetangga sekalian yang terhormat, dengarkan baik-baik. Selama ini kalian mungkin mengira bahwa keluarga di seberang jalan itu adalah keluarga kaya raya yang sukses berkat anak laki-lakinya. Asal kalian tahu kebenarannya hari ini, uang miliaran yang keluarga ini pakai untuk menyombongkan diri, membeli perhiasan, membeli kendaraan mewah, dan merendahkan orang lain selama bertahun-tahun terakhir ini adalah murni 100% hasil keringatku dari bisnis daring yang kubangun sendiri. Aris hanyalah seorang pembohong besar yang memanfaatkan hartaku untuk menutupi kenyataan bahwa gajinya di kantor hanyalah sebatas upah minimum wilayah. Mereka mengusirku saat ayahku sedang kritis di rumah sakit, dan sekarang aliran dananya sudah kuhentikan selamanya. Seru Nisrina membeberkan semua fakta itu dengan penuh ketegasan tanpa ragu sedikitpun. Suasana mendadak hening selama beberapa detik sebelum akhirnya suara bisik-bisik dan cibiran keras meledak dari arah kerumunan tetangga. Tatapan merendahkan, sinis, dan penuh rasa jijik kini diarahkan sepenuhnya kepada Ibu Hartini dan Aris. Beberapa ibu-ibu tetangga bahkan terang-terangan mencibir kelakuan Ibu Hartini yang selama ini selalu memamerkan kekayaannya di setiap acara perkumpulan warga. Ibu Hartini terdiam kaku layaknya patung bernyawa. Wajahnya pucat pasi seolah tidak mengalirkan darah sama sekali. Rasa malu yang ia tanggung saat ini jutaan kali lipat lebih menyakitkan daripada saat ia ditolak oleh kasir butik perhiasan. Ia tertunduk lesu, tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap siapapun. Sekarang silakan kalian berdua kembali ke rumah hasil pinjaman kalian itu. Rasakan bagaimana beratnya bertahan hidup dengan gaji asli anak kebanggaanmu ini. Jangan pernah berani menampakkan wajah kalian di depan rumahku lagi. Tutup Nisrina mengakhiri kalimatnya. Ia membalikan badan dan melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya yang sejuk, meninggalkan Aris dan Ibu Hartini yang hancur lebur ditelan rasa malu di bawah terik matahari yang menyengat. Pintu kayu jati raksasa itu tertutup rapat, mengunci kehidupan baru Nisrina dan membuang masa lalunya ke tempat sampah. Hanya berselang beberapa hari setelah kejadian memalukan di halaman rumah Nisrina, penderitaan keluarga Aris seakan enggan berhenti dan terus berlanjut ke tahap yang lebih mengerikan. Suara deru mesin kendaraan berat memecah keheningan kompleks perumahan. 3 buah truk besar dengan bak terbuka berhenti berjejer tepat di depan pagar rumah Ibu Hartini. Dari dalam kendaraan tersebut, turun belasan petugas berseragam rapi yang membawa setumpuk dokumen resmi berstempel dari pihak bank dan perusahaan pembiayaan. Mereka adalah tim petugas penyitaan barang yang ditugaskan untuk mengamankan seluruh aset yang dibeli menggunakan fasilitas pinjaman yang kini statusnya telah menunggak parah. Tanpa basa-basi dan tanpa permisi yang berlebihan, para petugas tersebut langsung membuka paksa pagar rumah dan masuk ke dalam. Kepanikan luar biasa langsung melanda seisi rumah. Ibu Hartini yang sedang duduk melamun di ruang tengah terkejut setengah mati melihat belasan pria asing masuk ke dalam rumahnya. Petugas utama menunjukkan surat perintah penyitaan yang sudah ditandatangani oleh pihak berwenang, menyatakan bahwa seluruh barang elektronik berharga, perabotan mahal, dan perhiasan yang dibeli dengan sistem cicilan akan diangkut hari ini juga karena pembayaran telah gagal dilakukan. Ibu Hartini menjerit histeris sejadi-jadinya. Ia berlari menghampiri 2 orang petugas yang sedang berusaha mengangkat televisi layar datar berukuran sangat besar dari dinding ruang keluarganya. Tolong hentikan. Jangan bawa televisi itu. Itu hiburan satu-satunya di rumah ini. Jangan sentuh kulkas saya. Di dalam masih ada sisa makanan. Kalian tidak punya hak masuk ke rumah orang dan merampok seperti ini. Jerit Ibu Hartini sambil memeluk layar televisi tersebut dengan putus asa. Air matanya bercucuran membasahi wajahnya yang sudah terlihat sangat tua dan kuyu karena tekanan pikiran. Namun, petugas tersebut sama sekali tidak mempedulikan tangisan Ibu Hartini. Mereka sudah terbiasa menghadapi adegan dramatis semacam ini dalam pekerjaan mereka. Dengan tegas dan profesional, mereka menyingkirkan pelukan Ibu Hartini dan tetap menggotong televisi tersebut keluar rumah. Di lantai 2, Maya menangis meronta-ronta sambil berguling-guling di atas karpet kamarnya. Petugas lainnya sedang memasukkan koleksi tas bermerek, sepatu mahal,
dan kotak perhiasan milik Maya ke dalam wadah plastik besar. Semua barang itu adalah hasil utang yang cicilannya tidak akan pernah bisa dilunasi oleh kakaknya. Maya berusaha menarik kembali barang-barangnya, namun tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan para petugas tersebut. Sementara itu, Aris hanya bisa duduk bersandar di sudut dinding ruangan dengan pandangan kosong. Tubuhnya lemas. Jiwanya seolah sudah melayang entah kemana. Ia menyadari kemiskinan yang sebenarnya kini telah mencengkeram leher keluarganya dengan sangat erat. Proses penyitaan itu berlangsung cukup lama dan mengundang tontonan gratis dari para tetangga yang masih menyimpan dendam atas kesombongan Ibu Hartini di masa lalu. Barang demi barang diangkut ke atas truk. Sofa empuk, pendingin ruangan, meja makan kristal, hingga pajangan mahal, semuanya ludes tidak tersisa. Rumah megah itu kini benar-benar terlihat kosong melompong seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Tidak ada lagi kebanggaan yang tersisa. Keluarga tersebut terpaksa duduk lesehan di atas lantai dingin, menyantap sisa nasi kemarin yang mulai mengeras hanya dengan tambahan sedikit kecap manis karena kulkas dan kompor mereka telah ikut disita. Di seberang jalan yang memisahkan nasib dua keluarga tersebut, Nisrina sedang berdiri dengan sangat santai di area balkon lantai 2 rumah mewahnya. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya dengan lembut. Tangan kanannya memegang secangkir teh seduhan daun bunga kamomil hangat yang aromanya sangat menenangkan pikiran. Ia menyesap teh tersebut perlahan sambil menatap lurus ke arah rumah mantan ibu mertuanya. Pemandangan truk-truk penyita yang membawa pergi seluruh harta benda keluarga rakus itu menjadi hiburan tersendiri bagi Nisrina. Hatinya tidak merasakan belas kasihan sedikit pun. Apa yang terjadi saat ini murni adalah hasil panen dari benih keserakahan dan kekejaman yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Rasa keadilan akhirnya terwujud dengan cara yang paling telak. Cuaca di sekitar kompleks perumahan memburuk dengan sangat cepat. Awan gelap menggulung menutupi langit, disusul oleh turunnya hujan badai yang sangat deras disertai kilat yang menyambar. Suhu udara menurun drastis. Di tengah lebatnya guyuran hujan tersebut, Aris melangkah keluar dari rumahnya yang gelap gulita karena listrik sudah diputus oleh pihak penyedia layanan. Ia berjalan tertatih-tatih menyeberangi jalanan aspal yang tergenang air, mengabaikan tubuhnya yang basah kuyup hingga menggigil kedinginan. Ia sudah mencapai batas akhir dari kewarasannya. Ia tidak sanggup lagi mendengar tangisan kelaparan ibunya dan rintihan adiknya di dalam rumah kosong tersebut. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa di kepalanya hanyalah memohon pengampunan kepada istrinya. Aris tiba di depan gerbang besi rumah Nisrina yang menjulang tinggi dan terkunci rapat. Ia tidak berani menekan tombol bel karena takut diabaikan. Didorong oleh rasa putus asa yang mendalam, Aris memanjat pagar besi bercat hitam itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya tergelincir beberapa kali karena permukaan besi yang licin tersiram air hujan. Namun, ia terus memaksa dirinya memanjat hingga berhasil melompati pagar dan mendarat keras di halaman dalam rumah Nisrina. Tubuhnya dipenuhi lumpur kotor dari taman. Pakaiannya basah kuyup berantakan. "Nisrina, tolong buka pintunya. Maafkan aku. Nisrina, aku tahu aku bodoh dan salah besar karena membiarkan ibu memperlakukanmu dengan kejam. Tolong kembalilah padaku. Bantu aku mengembalikan hidupku seperti semula. Aku berjanji akan berubah dan menjadi suami yang baik untukmu." Teriak Aris sekuat tenaga mengalahkan suara gemuruh hujan dan petir yang menyambar. Lampu teras rumah tersebut menyala terang seketika. Namun yang keluar dari balik pintu bukanlah sosok istri yang sangat ia harapkan. Dua orang pria bertubuh sangat besar dan berotot tegap yang mengenakan seragam penjaga keamanan melangkah keluar dengan wajah sangat garang. Mereka berdua berjalan cepat menerjang hujan menghampiri Aris yang sedang berlutut menangis di atas rumput. Tanpa mengeluarkan sepatah kata peringatan pun, kedua penjaga keamanan itu mencengkeram erat bagian bahu dan kerah baju Aris, lalu menyeret pria malang itu menyusuri halaman menuju pintu gerbang kecil di sisi samping. Aris meronta dan berteriak memanggil nama istrinya berulang kali, namun usahanya sia-sia belaka. Kedua pria berbadan tegap itu membuka paksa gerbang samping dan melempar tubuh Aris keluar dengan tenaga penuh layaknya membuang sebuah kantong sampah yang kotor. Tubuh Aris menghantam jalanan aspal yang keras dan tergenang air hujan dengan suara benturan yang cukup menyakitkan. Pintu gerbang kembali dibanting menutup dengan suara bantingan besi yang sangat memekakan telinga,
disusul suara kunci yang diputar rapat. Aris tertelungkup di tengah jalanan yang dingin dan gelap. Ia memukul-mukul permukaan aspal dengan kepalan tangannya sambil menangis meraung-raung meratapi kebodohannya sendiri yang telah menukar berlian paling berharga di hidupnya dengan kehancuran yang tidak berujung. Tetesan air hujan yang lebat menyamarkan air matanya, namun tidak bisa menghapus rasa sakit dan penyesalan abadi yang kini bersarang di dalam hatinya. Kehampaan dan kegelapan kini menjadi penguasa tunggal di dalam rumah yang dulunya selalu dipenuhi oleh tawa kesombongan dan pamer harta tersebut. Tanpa adanya aliran listrik yang menyala, rumah megah itu terasa seperti gua yang sangat dingin dan menakutkan. Sisa-sisa perabotan yang tertinggal hanyalah beberapa lembar tikar lantai dan barang-barang usang yang tidak memiliki nilai jual di mata para petugas penyitaan. Di tengah suasana yang sangat menyedihkan itu, sebuah keributan besar justru kembali pecah dan menggema memantul ke dinding-dinding ruangan yang kosong melompong. Keributan itu bermula ketika pintu depan rumah terbuka dengan suara derit engsel yang kasar, menampilkan sosok Aris yang berjalan masuk sambil menggandeng tangan seorang perempuan asing. Perempuan itu bernama Rini, sosok simpanan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Aris dari pengetahuan keluarganya dan tentunya dari pengetahuan Nisrina. Selama menjalin hubungan gelap, Aris selalu menjanjikan kehidupan mewah bergelimang harta kepada Rini, memberikannya hadiah-hadiah mahal yang dibeli menggunakan uang dari kartu milik istrinya. Ibu Hartini yang sedang duduk melamun menahan rasa lapar di atas tikar ruang tengah, terkejut bukan main melihat kedatangan anak laki-lakinya bersama seorang perempuan asing. Ia memaksa tubuh rentanya untuk berdiri, menyipitkan mata menembus kegelapan ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya rembulan dari balik jendela kaca. Maya juga ikut keluar dari kamarnya dengan langkah gontai, menatap perempuan itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Rini yang terbiasa diajak ke tempat-tempat mewah dan terang benderang menatap sekeliling isi rumah tersebut dengan perasaan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan seolah udara di dalam rumah itu berbau sangat busuk. Siapa perempuan ini? Aris. Berani-beraninya kamu membawa masuk orang asing ke dalam rumah di saat keadaan keluarga kita sedang hancur berantakan seperti ini. Apakah beban pikiran ibumu ini masih kurang berat sampai kamu harus membuat masalah baru lagi? Teriak Ibu Hartini dengan suara serak dan napas yang memburu. Urat-urat di dahinya menonjol keluar menahan gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Aris mengusap wajahnya dengan kasar, terlihat sangat kelelahan dan putus asa. Ia mengira dengan membawa Rini pulang, ia akan mendapatkan sedikit pelukan hangat atau kata-kata penghiburan dari perempuan yang selama ini selalu bersikap manis kepadanya itu. Bu, tolong tenang sedikit. Ini Rini, perempuan yang sangat aku cintai. Aku berniat membawanya tinggal di sini bersama kita untuk sementara waktu. Aku butuh dukungan moral, Bu. Semua temanku sudah menjauh. Hanya Rini yang bersedia mengangkat teleponku. Mendengar ucapan Aris, Rini justru melepaskan genggaman tangan pria itu dengan sangat kasar hingga Aris sedikit terhuyung ke belakang. Perempuan itu berkacak pinggang, menatap tajam ke arah Aris dan Ibu Hartini secara bergantian. Wajah cantiknya yang dibalut riasan tebal kini berubah menjadi sangat menyeramkan karena dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa besar. Tinggal di sini kamu bilang. Katanya kamu pengusaha kaya raya. Mas. Katanya rumahmu dipenuhi perabotan mewah dari luar negeri. Kenapa rumah ini malah terlihat seperti bangunan kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan penghuninya? Lampu mati, tidak ada kursi, lantai berdebu. Dan kenapa dari tadi semua kartu perbankan yang kamu berikan kepadaku ditolak di semua mesin ATM saat aku mau membayar tagihan belanjaanku di pusat perbelanjaan? Cecar Rini dengan nada suara yang sangat tinggi dan melengking membentak Aris tepat di depan wajah ibunya sendiri. Ibu Hartini melangkah maju. Dadanya kembang kempis menahan emosi yang siap meledak. Ia akhirnya menyadari kenyataan pahit lainnya tentang kelakuan bejat anak kebanggaannya itu. Jadi selama ini kamu berselingkuh dari Nisrina. Kamu menghambur-hamburkan uang miliaran milik Nisrina untuk membiayai gaya hidup perempuan tidak tahu malu ini. Pantas saja Nisrina sangat murka dan memblokir seluruh aliran dana kita tanpa ampun. Ternyata kamu membuang uang menantuku untuk perempuan parasit ini. Kamu benar-benar anak yang sangat bodoh dan tidak berguna. Aris. Maki Ibu Hartini sambil memukul dada Aris berkali-kali dengan kedua tangannya yang bergetar lemah. Aris tidak membalas pukulan ibunya. Ia hanya menunduk pasrah menahan tangis.
Ia mencoba meraih tangan Rini kembali untuk memohon pengertian. Namun, Rini mundur selangkah dengan tatapan penuh kebencian. Jangan berani menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Jadi, semua uang yang kamu pamerkan kepadaku selama ini bukan uangmu sendiri. Pantas saja kamu sekarang menjadi gembel yang kelaparan. Laki-laki miskin pembohong. Aku tidak sudi membuang waktuku sedetik pun untuk mengurus laki-laki yang sudah bangkrut dan tidak memiliki masa depan sepertimu. Kata-kata hinaan yang keluar dari mulut Rini bagaikan ribuan pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Aris. Pria itu menatap Rini dengan pandangan tidak percaya. Perempuan yang selalu memujinya setinggi langit saat ia membelikan barang bermerek itu, kini memandangnya layaknya kotoran yang menjijikan. Saat Ibu Hartini sedang sibuk memaki dan merutuki kebodohan anaknya, mata Rini yang sangat awas melihat sebuah celah kesempatan. Ia memperhatikan dompet kulit milik Aris yang tergeletak sembarangan di atas tikar, dan matanya juga menangkap kilauan dari jari manis Ibu Hartini, cincin emas peninggalan keluarga yang sengaja disembunyikan oleh Ibu Hartini dari incaran petugas penyitaan. Tanpa basa-basi dan dengan gerakan yang sangat cepat menyerupai kilat, Rini menerjang maju. Ia menyambar dompet kulit milik Aris dari atas tikar, menguras seluruh sisa uang tunai yang ada di dalamnya yang sebenarnya merupakan satu-satunya uang sisa milik keluarga itu untuk membeli makan esok hari. Tidak berhenti sampai di situ, Rini dengan kasar menarik tangan Ibu Hartini dan meloloskan cincin emas murni itu secara paksa dari jari manis sang wanita parubaya. Ibu Hartini menjerit kesakitan karena jarinya tergores dengan cukup keras. Maya mencoba maju untuk menghentikan tindakan pencurian terang-terangan tersebut. Namun Rini mendorong bahu Maya dengan sangat kuat hingga adik ipar Aris itu tersungkur jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ini sebagai bayaran ganti rugi atas waktu berhargaku yang sudah terbuang percuma untuk menemani laki-laki pembohong ini. Selamat menikmati kemiskinan kalian di dalam rumah hantu ini. Teriak Rini sambil berlari kencang keluar dari rumah. Ia berlari membelah kegelapan malam, meninggalkan keluarga Aris yang kini benar-benar hancur lebur tanpa sisa uang sepeser pun. Ibu Hartini menangis meraung-raung sambil memegangi jarinya yang memerah, sementara Aris merosot ke lantai, mengacak-acak rambutnya sendiri dengan perasaan putus asa yang tidak tertanggungkan. Di dalam kegelapan itu, mereka hanya bisa saling menyalahkan satu sama lain dengan suara teriakan yang saling bersahutan. Mereka mengutuk nasib sial yang menimpa mereka, tanpa mau menyadari bahwa semua malapetaka beruntun ini adalah balasan instan dari dua orang yang selalu mereka zalimi tanpa henti. Beberapa hari setelah kejadian pencurian yang dilakukan oleh Rini, penderitaan keluarga Aris mencapai titik puncaknya. Cuaca di luar sana seolah ikut merasakan dan menggambarkan betapa kelamnya nasib keluarga tamak tersebut. Hujan badai turun dengan sangat lebat tanpa henti, menyapu jalanan aspal kompleks perumahan dengan genangan air yang cukup tinggi. Angin bertiup sangat kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar hingga mengeluarkan suara menderu yang menyeramkan. Di dalam rumah yang kosong dan dingin itu, keadaan Ibu Hartini memburuk dengan sangat drastis. Tubuh rentanya tidak mampu lagi menahan beban pikiran yang terlampau berat, ditambah dengan kurangnya asupan makanan bergizi selama beberapa hari berturut-turut. Tekanan darahnya melonjak naik pada tingkat yang sangat berbahaya. Ibu Hartini yang sedang mencoba berjalan menuju dapur tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Pandangannya berputar hebat, napasnya tersumbat, dan dalam hitungan detik, tubuh wanita tua itu ambruk membentur lantai dengan suara dentuman yang sangat keras. Ia jatuh pingsan dan sama sekali tidak sadarkan diri. Maya yang kebetulan sedang duduk di dekat tangga menjerit sekeras-kerasnya melihat ibunya terkapar tidak berdaya. Ia berlari menghampiri ibunya, mengguncang-guncang tubuh yang sudah dingin itu sambil menangis sejadi-jadinya. "Mas Aris, cepat turun ke sini. Ibu pingsan, Mas." Wajah ibu pucat sekali dan napasnya sangat pelan. "Kita harus segera membawa ibu ke klinik atau rumah sakit sekarang juga," jerit Maya dengan suara panik yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Aris bergegas berlari menuruni anak tangga hingga nyaris terjatuh. Ia bersimpuh di samping tubuh ibunya, mencoba memeriksa detak nadi di pergelangan tangan wanita parubaya tersebut. Detak nadinya terasa sangat lemah dan tidak beraturan. Kepanikan yang luar biasa mencekik leher Aris. Ia segera merogoh saku celananya, namun tidak menemukan apapun. Ia berlari ke arah kamarnya,
Membuka laci-laci meja yang sudah kosong melompong, membongkar tumpukan pakaian, berharap menemukan sisa-sisa lembaran uang tunai yang terselip. Namun hasilnya nihil. Uang terakhirnya telah habis dirampas oleh Rini. Ia benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan untuk sekadar membayar ongkos kendaraan umum menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Aris menatap Maya dengan pandangan kosong. Aku tidak punya uang, Maya. Aku sama sekali tidak punya uang untuk membayar biaya pendaftaran berobat ibu. Teman-temanku tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponku lagi. Mereka semua memutus hubungan denganku karena tahu aku sudah bangkrut dan berutang banyak. Maya menangis semakin keras memeluk erat tubuh ibunya yang tergeletak di lantai. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Apakah kamu mau membiarkan ibu meninggal dunia di sini tanpa pertolongan medis? Pikirkan cara apa saja. Mengemis pun lakukanlah demi nyawa ibu. Mendengar kata mengemis dari mulut adiknya, pikiran Aris langsung tertuju pada satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan finansial tidak terbatas, yang kebetulan tinggal tepat di seberang jalan rumahnya. Orang yang telah ia hancurkan hatinya, yang telah ia buang, dan yang kini menjadi penguasa baru yang sangat disegani di wilayah tersebut, Nisrina. Aris tahu bahwa menemui Nisrina sama saja dengan menyerahkan lehernya untuk dipenggal secara kiasan. Ia harus membuang seluruh sisa harga diri, kebanggaan palsu, dan ego yang selama ini selalu ia junjung tinggi di atas kepalanya. Namun, melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk dari detik ke detik, Aris tidak memiliki pilihan lain lagi. Ia menguatkan tekad, menghapus air matanya dengan kasar, dan segera berlari melesat keluar rumah menembus hujan badai yang sedang mengamuk di luar sana. Aris berlari melintasi jalanan aspal yang tergenang air, mengabaikan pakaian dan seluruh tubuhnya yang basah kuyup dalam hitungan detik. Ia tiba di depan gerbang besi raksasa rumah Nisrina dan langsung menjatuhkan dirinya berlutut di atas genangan air yang bercampur tanah. Ia menengadahkan wajahnya ke arah kamera pengawas yang terpasang di sudut pilar pagar. Dengan suara yang sangat keras dan parau, ia berteriak memanggil nama istrinya berulang kali, mengalahkan suara gemuruh petir yang membelah langit. Nisrina, tolong aku. Nisrina, aku mohon dengan sangat kepadamu. Ibuku sekarat di dalam rumah. Dia jatuh pingsan karena penyakit darah tingginya kambuh parah. Aku tidak memiliki uang sepeser pun untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Tolong pinjamkan aku uang. Nisrina, aku berjanji akan mengembalikan semua uangmu meskipun aku harus bekerja menjadi kuli kasar seumur hidupku. Tolong jangan biarkan ibuku mati. Aku mohon ampun padamu. Tangis Aris memohon dengan sangat menyedihkan. Ia menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh permukaan jalan yang dingin dan kasar. Beberapa menit berlalu tanpa ada balasan, membuat Aris nyaris kehilangan harapan. Namun tiba-tiba terdengar suara mesin yang berderak pelan. Disusul terbukanya pintu gerbang utama secara perlahan. Dari balik pagar yang terbuka, melangkah keluar sosok Nisrina. Wanita berkerudung itu berjalan dengan sangat anggun. Wajahnya datar tanpa ekspresi sedikit pun. Ia dipayungi oleh asisten pribadinya dari guyuran hujan lebat. Nisrina berhenti tepat di hadapan Aris yang sedang bersujud di bawah kakinya. Perbedaan derajat antara keduanya terlihat sangat mencolok. Nisrina berdiri dengan penuh kuasa dan kehangatan, sementara Aris meringkuk kedinginan seperti hewan buangan yang kelaparan. Apakah kamu masih ingat, Aris? Di saat ayahku kritis berjuang antara hidup dan mati, ibumu mengusirku dari rumah tanpa memberiku sedikitpun uang untuk perjalanan, dan kamu hanya diam menontonnya. Sekarang posisinya berbalik tepat di depan matamu sendiri. Ucap Nisrina dengan suara yang sangat tenang, namun membawa aura intimidasi yang luar biasa besar. Aris mengangkat wajahnya yang berlumuran air hujan dan air mata. Aku tahu aku salah, Nisrina. Aku tahu keluargaku sangat jahat kepadamu. Hukum aku sesukamu. Caci maki aku sepuasmu. Tapi tolong selamatkan nyawa ibuku. Aku mengemis belas kasihanmu hari ini. Nisrina menatap jijik ke arah pria di bawahnya itu. Ia menganggukkan kepala perlahan kepada asistennya. Sang asisten segera merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map pelindung tahan air berisi beberapa lembar dokumen resmi beserta sebuah pena. Asisten itu melemparkan map tersebut ke genangan air tepat di hadapan lutut Aris.
Aku bukan manusia kejam seperti ibumu. Aku akan memberikan biaya perawatan medis penuh untuk ibumu dengan fasilitas terbaik yang ada. Aku bahkan akan mengirimkan kendaraan darurat ke rumahmu sekarang juga. Ucap Nisrina dengan nada suara yang sangat dingin. Namun bantuanku ini sama sekali tidak gratis. Ada syarat mutlak yang tidak bisa kamu tawar sedikit pun. Jika kamu menolak, maka pulanglah dan siapkan kain kafan untuk ibumu. Aris menatap dokumen di dalam map pelindung air itu dengan tangan bergetar. Syarat apapun akan aku lakukan. Nisrina, tolong sebutkan apa yang harus aku lakukan. Pertama, tanda tangani surat pelepasan harta bersama itu. Surat itu menyatakan bahwa kamu secara sadar dan tanpa paksaan melepaskan seluruh hakmu atas segala aset, tabungan, dan kekayaan yang pernah kita miliki selama pernikahan ini. Kedua, jatuhkan talak cerai kepadaku detik ini juga di bawah guyuran hujan ini dengan suara yang lantang dan jelas. Ketiga, buat sebuah rekaman gambar bergerak menggunakan telepon genggam milik asistenku. Di dalam rekaman itu, kamu harus membuat pengakuan dosa yang sejujur-jujurnya tentang seluruh kebohongan yang kamu ciptakan, tentang perlakuan buruk keluargamu kepadaku, dan persetujuan bahwa rekaman itu akan aku sebarkan ke seluruh jejaring sosial agar seluruh dunia tahu betapa busuknya keluargamu. Urai Nisrina merincikan syarat-syaratnya dengan tatapan tajam tanpa ampun. Mendengar persyaratan tersebut, Aris merasa seluruh tulang di tubuhnya dilolosi satu persatu. Ia tahu bahwa menandatangani surat itu dan membuat rekaman pengakuan sama saja dengan menghancurkan seluruh sisa kehidupan dan martabatnya di muka bumi ini. Namun, bayangan wajah ibunya yang memucat tidak berdaya kembali melintas di benaknya. Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir deras, Aris mengambil pena dari dalam map tersebut. Ia menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan bergetar hebat. Setelah selesai, ia menatap langsung ke arah mata Nisrina dan menjatuhkan talak cerai secara lisan dengan suara parau yang tercekat di tenggorokan. Asisten Nisrina segera mengarahkan kamera telepon genggam ke wajah Aris. Di bawah guyuran badai yang mengamuk, Aris merekam pengakuan paling memalukan dalam sejarah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia memanipulasi harta istrinya, bagaimana ibunya menyiksa Nisrina, dan bagaimana ia berselingkuh di belakang istrinya. Setelah rekaman itu selesai dan tersimpan dengan aman, Nisrina tersenyum puas. Ia menepati janjinya detik itu juga dengan menghubungi layanan gawat darurat untuk menjemput Ibu Hartini sekaligus mentransfer sejumlah uang yang cukup besar langsung ke rekening rumah sakit. Nisrina kemudian berbalik badan tanpa mengucapkan sepatah kata perpisahan pun. Melangkah masuk kembali ke dalam istana mewahnya dan membiarkan Aris tertunduk hancur meratapi kehidupannya yang kini benar-benar telah tamat. Suara sirene kendaraan kepolisian memecah keheningan kompleks perumahan yang terasa sangat dingin. Cahaya lampu dari atas kendaraan petugas yang berputar menyinari dinding-dinding rumah di sekitarnya menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Kendaraan patroli tersebut berhenti tepat di depan pagar rumah Ibu Hartini yang kini sudah tidak lagi memiliki gembok pelindung, karena telah dirusak secara paksa oleh petugas penyita. 4 orang petugas berseragam turun dari kendaraan dengan langkah yang sangat tegap dan ekspresi wajah yang tegas. Mereka melangkah masuk ke pekarangan rumah yang terlihat sangat berantakan dan dipenuhi daun kering yang tidak pernah disapu. Kedatangan pihak berwajib ini menjadi puncak dari segala kejahatan dan keserakahan yang selama ini disembunyikan oleh keluarga Aris. Tanpa banyak membuang waktu, petugas mengetuk pintu utama dengan keras dan langsung membukanya karena engsel pintu tersebut sudah tidak terkunci dengan benar. Di dalam rumah, Maya yang sedang tertidur pulas di atas selembar tikar usang terperanjat bangun. Matanya membelalak lebar melihat kehadiran para petugas kepolisian yang tiba-tiba sudah berdiri menjulang di hadapannya. Salah satu petugas perempuan segera maju dan membacakan surat perintah penangkapan yang membawa nama Maya. Maya dituduh telah melakukan tindak kejahatan penggelapan dana perusahaan tempatnya bekerja. Sejak aliran dana dari rekening Nisrina terputus total, Maya yang sudah sangat kecanduan dengan gaya hidup mewah tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia kini miskin. Demi tetap bisa membeli pakaian bermerek, perhiasan palsu, dan berkumpul bersama teman-teman sosialitanya, Maya nekat memalsukan laporan keuangan di kantornya dan mencuri uang dalam jumlah yang sangat besar. Pihak perusahaan telah menemukan bukti yang sangat kuat dan langsung melaporkan tindakan memalukan tersebut kepada pihak kepolisian.
Petugas perempuan itu tanpa ragu langsung menarik kedua tangan Maya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin ke pergelangan tangannya. "Ibu, tolong aku. Bu, Mas Aris, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak bersalah. Aku hanya meminjam uang kantor sebentar saja." Jerit Maya meronta-ronta dengan sangat hebat. Ia menangis histeris hingga suaranya serak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kuat petugas kepolisian yang menahannya. Ibu Hartini yang baru saja diperbolehkan pulang dari perawatan klinik berkat uang bantuan bersyarat dari Nisrina, berjalan tertatih-tatih keluar dari kamarnya. Wajahnya masih terlihat sangat pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak percaya melihat anak perempuan satu-satunya diseret seperti pelaku kejahatan. Ibu Hartini langsung menjatuhkan dirinya di depan kaki petugas kepolisian, memohon dengan air mata yang bercucuran deras membasahi lantai marmer yang kotor. "Bapak polisi yang terhormat, tolong lepaskan anak saya. Maya adalah anak yang baik-baik. Dia pasti hanya salah paham dengan pihak kantornya. Tolong jangan bawa anak saya pergi. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak sekalian." Tangis Ibu Hartini terseduh-seduh sambil memeluk kaki salah satu petugas. Petugas kepolisian tersebut dengan sangat sopan namun tegas menyingkirkan tangan Ibu Hartini. "Maafkan kami, Ibu. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku." Anak ibu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat memberatkan. Semua bukti transaksi dan rekaman kamera pengawas di kantornya sudah kami pegang. Proses hukum harus tetap berjalan dan anak ibu harus ikut kami ke kantor pusat sekarang juga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maya terus meronta dan berteriak memanggil ibunya saat ia diseret keluar dari rumah menuju kendaraan patroli yang sudah menunggu di luar. Aris yang terbangun karena keributan itu hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Ia merasa benar-benar hancur dan tidak berguna. Ia tidak memiliki kekuatan, uang, maupun pengaruh untuk bisa menyelamatkan adiknya. Saat Maya dimasukkan ke dalam kendaraan kepolisian, Ibu Hartini berlari ke jalan raya dengan langkah terseok-seok. Dalam kepanikan dan keputusasaan yang tidak berujung, Ibu Hartini menoleh ke arah rumah mewah di seberang jalan. Ia melihat Nisrina sedang berdiri dengan sangat tenang di lantai 2 rumahnya, menatap lurus ke arah kekacauan yang sedang terjadi. Membuang seluruh rasa malunya, Ibu Hartini berteriak membelah keheningan. "Nisrina! Tolong aku sekali lagi. Tolong bayarkan uang jaminan untuk Maya agar dia tidak ditahan. Aku mohon ampun padamu. Nisrina, selamatkan adik iparmu ini. Aku berjanji akan menjadi pelayanmu seumur hidup jika kamu mau menolong kami." Jerit Ibu Hartini memohon dengan suara yang sangat menyayat hati, berharap wanita berkerudung di seberang jalan itu masih memiliki sedikit sisa rasa kasihan. Namun, harapan Ibu Hartini hancur berkeping-keping. Dari lantai 2, Nisrina menatap kejadian memilukan itu dengan wajah yang sangat datar dan tatapan mata yang luar biasa dingin. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang terlintas di hatinya. Bagi Nisrina, setiap orang dewasa harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ia kemudian mengangkat tangannya secara perlahan, menarik kain tirai jendelanya yang tebal, dan menutupnya rapat-rapat. Ia mengabaikan jeritan keputusasaan mantan mertuanya yang menggema di jalanan tanpa balasan apapun. Kendaraan kepolisian melaju pergi membawa Maya, meninggalkan Ibu Hartini yang jatuh pingsan di tengah jalan aspal. Jauh dari hiruk-pikuk kompleks perumahan tersebut, Pengadilan Agama secara resmi mengesahkan surat perceraian antara Nisrina dan Aris. Bukti rekaman pengakuan Aris yang diserahkan oleh pengacara Nisrina membuat proses persidangan berjalan sangat cepat dan berpihak penuh kepada Nisrina. Segala penderitaan Nisrina telah resmi berakhir dan ia memenangkan pertempuran ini dengan kemenangan mutlak. Sebuah papan kayu berukuran sangat besar dipaku dengan pukulan palu yang sangat keras tepat di tengah pagar besi rumah Ibu Hartini. Papan tersebut bertuliskan huruf kapital tebal berwarna merah yang sangat mencolok. Dijual cepat sitaan pihak bank. Suara ketukan palu itu seolah menjadi palu godam tak kasat mata yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan dan harga diri keluarga Aris, hingga menjadi debu. Bangkrut, hancur, menanggung rasa malu yang tidak tertanggungkan, dan dibebani oleh utang ganti rugi kasus penggelapan uang yang menjerat Maya, Ibu Hartini dan Aris dipaksa untuk segera mengosongkan bangunan tersebut.
Pihak bank telah mengambil alih secara paksa kepemilikan bangunan megah yang dulu selalu dibanggakan oleh Ibu Hartini kepada setiap orang yang ditemuinya. Di dalam rumah yang pengap dan panas karena tidak ada lagi pendingin ruangan yang tersisa, Aris dan Ibu Hartini sedang duduk di lantai membereskan sisa barang-barang mereka. Tidak ada koper mahal atau tas perjalanan bermerek. Mereka terpaksa memasukkan sisa pakaian lusuh dan beberapa peralatan mandi ke dalam kardus bekas mie instan yang mereka minta dari warung di ujung jalan. Sesekali terdengar isakan tangis tertahan dari mulut Ibu Hartini. Wajah wanita yang dulunya selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan itu kini terlihat sangat tua, keriput, dan dipenuhi oleh guratan penyesalan yang mendalam. Aris sendiri terlihat seperti mayat hidup. Pandangan matanya kosong, tubuhnya kurus kering, dan penampilannya sangat berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan seorang pria yang dulu selalu merasa dirinya paling berkuasa di dalam rumah tangganya. "Ayo kita pergi, Bu." Petugas bank sudah menunggu di depan pagar untuk mengunci rumah ini selamanya. "Kita harus segera berjalan mencari kamar indekos seadanya yang murah sebelum hari semakin gelap," ucap Aris dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar sambil mengangkat salah satu kardus bekas yang berisi pakaian ibunya. Ibu Hartini mengangguk lemah. Ia mencoba berdiri dengan bantuan tongkat kayu seadanya karena persendiannya terasa sangat sakit akibat penyakitnya yang tidak tertangani dengan baik. Mereka berdua melangkah keluar dari rumah tersebut dengan langkah yang sangat berat. Saat mereka melewati pintu pagar besi untuk yang terakhir kalinya, terik matahari menyengat kulit mereka dengan sangat kejam. Keringat bercucuran membasahi pakaian mereka yang kotor. Sementara tangan mereka harus bersusah payah menyeret kardus dan bungkusan plastik di atas jalanan aspal yang kasar. Tetangga-tetangga kompleks yang dulu selalu mereka rendahkan kini berdiri di depan rumah masing-masing, menatap kepergian mereka dengan tatapan iba bercampur kepuasan melihat karma yang bekerja dengan sangat sempurna. Di saat bersamaan, suasana yang bertolak belakang 180 derajat sedang terjadi di halaman rumah mewah Nisrina. Sebuah kendaraan pengangkut penumpang tiba dan berhenti di pekarangan rumahnya. Dari dalam kendaraan tersebut turunlah seorang pria parubaya yang terlihat sangat sehat, bugar, dan tersenyum sangat cerah. Pria itu adalah ayah kandung Nisrina yang kini telah pulih sepenuhnya dari masa kritisnya berkat perawatan medis terbaik yang dibiayai oleh putrinya. Nisrina berlari keluar dari pintu utama, menyambut kedatangan sang ayah dengan tangisan bahagia dan pelukan yang sangat erat. Keduanya meluapkan rasa rindu dan syukur yang tidak terhingga karena berhasil melewati badai ujian hidup yang sangat mengerikan. Untuk merayakan kesembuhan ayahnya dan dimulainya lembaran hidup baru yang damai, Nisrina memerintahkan asisten dan para pekerja rumah tangganya untuk mengadakan sebuah pesta makan daging panggang di halaman depan yang berumput hijau. Aroma harum masakan menyeruak memenuhi udara sekitar kompleks, menghadirkan suasana kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Meja panjang ditata dengan sangat rapi, dipenuhi oleh berbagai macam hidangan lezat dan minuman segar. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir dengan sangat alami, jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang selama ini dirasakan oleh Nisrina saat masih terkurung dalam pernikahan yang beracun. Sambil menyeret kardus bekas mie instan di bawah terik matahari yang membakar kulit, Aris dan Ibu Hartini secara bersamaan menghentikan langkah kaki mereka yang terasa sangat berat. Entah dorongan dari mana, mereka berdua menolehkan kepala untuk terakhir kalinya ke arah seberang jalan. Pemandangan yang tersaji di depan mata mereka bagaikan pisau tajam yang menghunus langsung ke relung hati yang paling dalam. Di balkon lantai 2 rumah mewahnya, Nisrina sedang berdiri dengan sangat anggun. Kain kerudungnya berkibar pelan tertiup angin. Sang ayah berdiri tepat di sampingnya, merangkul pundak putrinya dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, dikelilingi oleh harta, kehormatan, dan kebebasan mutlak. Melihat mantan suami dan mantan ibu mertuanya berdiri gontai di tengah jalan sambil menatapnya dengan pandangan penuh penderitaan, Nisrina sama sekali tidak memalingkan wajah. Ia justru mengukir sebuah senyuman yang sangat tenang. Dengan gerakan yang sangat elegan dan perlahan, Nisrina mengangkat cangkir teh hangat yang sedang dipegangnya, mengarahkannya lurus ke arah Aris dan Ibu Hartini yang sedang bermandi keringat. Itu adalah sebuah penghormatan perpisahan yang sangat telak. Sebuah penanda akhir dari segala penderitaan sekaligus simbol kemenangan sejati bagi orang yang bersabar. Aris dan Ibu Hartini tidak mampu lagi membalas tatapan itu.
Rasa malu dan penyesalan yang tidak ada obatnya memaksa mereka untuk menundukkan kepala dalam-dalam. Sambil meneteskan air mata keputusasaan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, mereka kembali melanjutkan langkah kaki mereka yang pincang, menyusuri jalanan kota yang kejam, membawa serta penyesalan seumur hidup karena telah membuang sebuah berlian paling berharga demi mempertahankan batu kerikil di pinggir jalan.